Tadi tentang genangan sama banjir sudah diterangkan seperti apa, situasinya seperti apa. Yang jelas saya berpendapat kalau banjir itu saya tidak salah-salah pisan sebagai kepala daerah. Kenapa? Kalau banjir itu karena memang bencana gitu ya, yang datang karena kapasitas yang memang di luar kemampuan. Tapi kalau bencana ini saya yang merasa bersalah sebagai kepala daerah ya. Jadi terhadap genangan-genangan yang ada di Kota Cirebon ini itu merupakan tanggung jawab saya sebagai kepala daerah, dan saya merasa bersalah karena Kota Cirebon sampai saat ini masih ada genangan di mana-mana. Nah, itu. Ya. Ini bentuk pengakuan. Genangan air mata. Kesempatan ini tadi saya berpikir ya, saya mohon bantuan para media itu untuk bisa memberikan kontribusi pemikiran. Itu ya, setelah kegiatan ini saya harapkan media sudah memiliki kepedulian yang tinggi, bukan saja kemudian meliput gitu setelah terjadi banjir ataupun genangan, tapi bagaimana media menyumbangkan pikirannya, menyumbangkan idenya. Itu tadi saya tanya pada Pak Kalak, Pak, kalau untuk program tahun 2024 sudah ditutup belum? Kata Pak Kalak, belum, katanya seperti itu. Artinya BPBD, kemudian Dinas Dekis ya, itu masih bisa memungkinkan untuk kita bagaimana membuat sebuah program. Ya. Program yang paling utama yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita melakukan pencegahan, ya gitu. Tadi juga sudah banyak usulan-usulan ini pencegahan, perlu bikin tanggul dan sebagainya. Nah, cobalah ini kami berharap tim daripada media ini merumuskan, setelah kan media kan sudah banyak tahu ya, mencari tahu dan banyak tahu di setiap titik-titik ya, sekali lagi di setiap titik-titik genangan ataupun titik-titik banjir itu apa sih permasalahannya. Memang pemerintah saat ini terus melalui dinas terkaitnya melakukan kajian-kajian. Tapi saya ingin barangkali wartawan yang lebih tahu lebih dalam itu bisa mengusulkan. Jadi saya berharap nanti setelah pulang dari sini itu para pemikir-pemikir media ya, itu para jurnalis berkumpul untuk merumuskan membantu menyampaikan rumusan itu disampaikan kepada pemerintah untuk kemudian dilakukan apa program apa atau kegiatan apa yang artinya kegiatan itu kita bikin apa gitu di daerah titik banjir misalnya yang ada di Peru dan sebagainya. Nah itu mohon kemudian harus apa yang dilakukan gitu. Saya mohon bantuan dari teman-teman media untuk kemudian merumuskan itu mana saja, dan itu nanti kita bisa masukkan programnya di tahun 2000 untuk dikerjakan di tahun 2024. Nah seperti itu. Pertama adalah apa yang perlu dicegah, apa namanya, kalau kita sebut keren itu proyek apa yang untuk bisa mencegah supaya genangan atau banjir itu bisa diminimalisir. Itu siapa tahu media lebih tahu ya daripada kami pemerintah daerah, karena media masuk ke dalam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita mewujudkan kesiapsiagaan. Nah, setelah kita ini latihan mendapatkan pengetahuan dasar tentang kesiapsiagaan, apa ini supaya media ini menjadi bagian yang memiliki kesiapsiagaan. Itu apa? Itu nah nanti ini bisa leading sektornya itu bisa dengan BPBD dan juga bisa dengan Dekis Pak Ma'ruf gitu apa ya, tadi Pak Ma'ruf dengan teman-teman sudah ada aplikasi ini aplikasi itu, dan ini coba ditingkatkan bagaimana supaya peran media sebagai jurnalis yang sikap bencana ini semakin nampak setelah pulang dari kegiatan ini. Jadi apabila ada banjir tahunan atau genangan tahunan ke depan di tahun 2024 setelah media latihan atau belajar tentang sigap bencana ini kemudian menemukan rumusan-rumusannya, dan itu bisa dilaksanakan, leading sectornya bisa Dekis, juga bisa ada di
bisa dua-duanya seperti itu ya. Dua yang saya harapkan ya Pak Ma'ruf gitu ya. Pertama bagaimana peran media ini sehingga kesigapan dalam mengatasi bencana, kesiapsiagaan kata Pak Rinaldi tadi ya, kesiapsiagaannya itu menonjol gitu seperti itu. Media ini menonjol gitu seperti itu, supaya dicontoh oleh profesi-profesi lain gitu Pak Alif ya seperti itu. Jadi coba dirumuskan bagaimana agar jurnalis ini benar-benar menjadi jurnalis yang siap siaga ya. Itu programnya apa, yang dibikin apa itu untuk melibatkan teman-teman jurnalis supaya membantu masyarakat yang terkena bencana tersebut, baik bencana yang ditimbulkan oleh banjir maupun akibat banjir terus terjadi genangan. Itu dua. Jadi yang pertama kita menyusun pekerjaan fisiknya apa, itu kudu ada apa di daerah pemuda, kudu ada apa di daerah Cipto, kudu ada apa di daerah Perumnas supaya tidak terus-terusan banjir. Silakan ikut berpikir, kemudian dirumuskan idenya, sampaikan kepada pemerintah daerah melalui BPBD dan melalui GEKIS untuk dikerjakan oleh dinas yang sebagai pengampunya, misalnya PU dan lain sebagainya. Itu seperti itulah. Nah ini kan bisa nanti dari usulan itu kemudian ada pekerjaan, kemudian ada sebuah perubahan bagi masyarakat Kota Cirebon dalam proses terjadinya banjir-banjir yang ada atau genangan-genangan yang ada. Saya kira saya minta itu ya, saya minta kenang-kenangan di akhir masa jabatan tahun 2023 ini, program yang dari DEKIS ini nanti bisa dikerjakan di tahun 2024 sehingga peran jurnalis dalam membantu masyarakat baik itu mencegah maupun mengatasi banjir itu terasa langsung oleh masyarakat Kota Cirebon. Itu ya. Semoga ini bisa dilaksanakan. Untuk program tahun 2024 itu masih bisa disampaikan itu, dan itu nanti bisa dikerjakan di tahun 2024 gitu, seperti itu. Silakan nanti media mengawal gitu, mengawal. Itu bisa ada pekerjaan fisik ya Pak, ini kelihatannya tidak perlu bikin bendungan Pak, cukup bikin gorong-gorong saja misalnya, kan seperti itu, karena media lebih tahu ini penyebabnya sebetulnya gorong-gorong ini nih, ini sebabnya apa itu. Ini mohon masukan-masukan buat dari media untuk kepentingan masyarakat Kota Cirebon seperti itu. Nah, itu bisa kalau pekerjaan itu bisa dikerjakan tahun 2024 itu nanti bisa tertulis ini adalah sumbangsih pemikiran dari media Cirebon ya, dari para jurnalis Cirebon terhadap masyarakat. Mantap untuk Kota Cirebon tentunya ya kan itu. Karena nanti yang ini kira-kira demikian. Sekali lagi teman-teman media luar biasa ya. Ini saya semakin sulit untuk menentukan siapa yang terbaik karena semuanya terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.